Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Syafitri, NIM 2018 10 11 0311506. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan yang dibuat dengan mind mapping seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan, di mana yaitu hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini. Maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru apabila hukum dagang atau KUHD merupakan hukum khusus terhadap hukum perdata atau KUH Perdata yang bersifat lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum perusahaan, di mana berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan dengan menjadi unsur-unsur perusahaan, yaitu pertama ada badan usaha, yang kedua ada kegiatan dalam bidang perekonomian, dan yang ketiga yaitu terus-menerus, dan yang keempat yaitu bersifat tetap, yang kelima terang-terangan, yang keenam keuntungan atau laba, yang ketujuh pembukuan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Yang kedua yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan, dan dapat dirinci sebagai berikut. Yang A yaitu perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. Yang B yaitu perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa. Yang ke C yaitu perjasaan meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Yang ketiga yaitu ada terus-menerus, di mana kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan buku pekerjaan 9. Yang keempat yaitu bersifat tetap, di mana bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Dan untuk yang kelima yaitu terang-terangan, di mana terang-terangan artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintahan berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Yang keenam yaitu keuntungan atau laba. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan setiap kegiatan menjalankan perusahaan tertentu, menginginkan modal dengan modal perusahaan, diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Dan yang ketujuh yaitu pembukuan, di mana menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan dengan dimaksud dalam pasal 5. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dalam pasal 5 ditentukan catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak yang lain berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada ruang lingkup hukum perusahaan,
di mana dengan mengacu kepada Undang-Undang Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba atau bertitik tolak dalam definisi tersebut. Maka lingkungan hukum perusahaan, yaitu pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk usaha, di mana bentuk usaha adalah organisasi atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, bentuk hukum atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan misalnya perusahaan otobis atau PO dan perusahaan dagang atau PD. Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha. Dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang Firma dan Persekutuan Komanditer atau CV, diatur dalam KUHD Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Firma dan Persekutuan Komanditer adalah buku badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara. Yang kedua yaitu jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut. Ada dalam bidang perekonomian, dilakukan oleh pengusaha, tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha. Dan selesai presentasi atau menyampaikan materi tentang hukum perusahaan. Semoga mengerti teman-teman. Bila ada kesalahan kata dan perbuatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.